kita taruh di YouTube. Wah, Mas Om Oke. Tara baru gabung juga. Selamat datang Om Tara. Oke, ini buat awal aku buka dulu. Sekali lagi terima kasih semua buat om-om, mas-mas yang ada di sini. Sejujur sih ngarepin ada mbak-mbak juga di sini, ternyata belum ada yang tertarik dengan acara ini. Jadi kita mulai aja. Saya Hari dari Garis Enterprise di sini ngajak kerjasama Mas Yudo untuk sebetulnya sih lebih ke arah buat kumpul bareng lah ini, buat ngobrol-ngobrol, buat sharing-sharing. Jadi nggak pakai lama, ini bahasnya tentang ceritanya garis benang merahnya, kita bahas tentang modifikasi itu nggak harus mahal. Soalnya sering banget kan orang bilang, modifikasi itu mahal, buang-buang duit. Nah, apa mungkin juga ada nih teman-teman di sini yang ya pelek itu berapa harganya? Oh murah, berapa? Cuma 10 juta, padahal beli 20 juta, ngakunya sama istri. Ya itulah yang kita mesti kurang-kurangin lah. Oke. Kita di sini juga kita Iya. ngomong kalau di sini adalah, saya bilang di sini we all have the same passion. Saya rasa yang semua yang ngumpul di sini nih benang merahnya adalah suka sama otomotif, apapun mau roda 2, roda 4 sama semua. Jadi kita langsung aja mulai. Saya buka dulu dengan pertama adalah modifikasi itu nggak mahal. Oke ya, modifikasi itu nggak mahal. Kita mencoba melihat dari sisi itu. Oke. Terus yang kedua, lalu. Oke. Siapa sih yang bakal ngomong? Kayak kita semua udah kenal, namanya Yudo Handadi. Panggilannya Yudo. Lahirnya 11 Januari tahun 2000. Ada yang percaya nggak dia tahun 2000? Kayaknya nggak ada yang percaya juga ya. Kita iyain aja lah ya. Mungkin Masih ini muda. dia lagi halu. Haluan kiri, haluan kanan nggak ngerti deh. Nah, ini yang kenapa sih kok Har, lo ngapain sih ngajak Yudo? Nah, lo lihat aja semua. Kita lihat aja semua di sini. Kayaknya kita mesti cari merek mobil yang nggak ada di sini. Bukan cari merek mobil yang ada di sini. Ini mobil yang udah diacak-acak sama Yudo. Jimny, Karimun, Wagon R, Corona Wagon yang udah kayak zombie, masih tetap aja dibawa acara otomotif waktu itu. Terus Toyota Crown, DX, Mercy Mini, Mercy Tiger, Tawon, yang orang lain nggak ada yang pernah miara, dia piara juga, gue bingung. Mazda Capella, Tough Kebo, diceperin juga sampai headnya jebol, gue nggak ngerti ya. Civic 78, nah sisanya gue ngerti, ini gue tau lah nih, Safari, Kombi, Kodok, Kohler. Gue lihat di sini, ini orang pejuang nih, pejuang dalam artian dia pingin modif, tapi ya tampil apa adanya dengan hasil maksimal. Daripada lama dan gue juga jelasinnya nggak jelas, mending kita tanya aja sama orangnya langsung. Oke, Yud, sekarang tinggal lo yang ngomong, gue yang pindahin dari sini. Oke, Om Yudo, silahkan. Iya, yang apa nih, yang mulai dari mobilnya dulu, milih mobilnya apa gimana? Ini udah sesuai dengan ini aja. Oh Dari, gitu aja. Ya, kalau mobil sih yang gue inget, milih yang kita perluin aja. Mau buat apa, terus mau gimana, nyesuaiin sama budget, ya kan? Terus maunya apa ya, temanya gimana. Kan orang senangnya beda-beda tuh. Ada yang emang senang buat apa sih, gayanya off-road, ada yang rally, ada yang street racing, ada yang sekarang stand-stand itu yang ceper-ceper, yang bersih-bersih. Ya kalau gue sih balik ke orangnya sendiri-sendiri. Cuman kalau ke gue ya buat harian. Gue nyari yang nyesuaiin budget dan nggak sulit gitu buat teman-teman gue untuk dandan yang sama. Kan kalau cuman dandanin cakep aja, tapi orang lain nggak bisa ngikutin, juga kayaknya nggak asik, nggak seru, nggak bisa bareng-bareng nikmatin. Gitu sih kalau yang untuk pertama. Mobilnya juga kalau balik lagi ke gue, ya dulu buat antar sekolah, kuliah segala macem nggak nyusahin. Kebetulan tracknya bagus, jadi nggak, ya paling poldur doang lah, nyangkut karena gue senangnya pendek-pendek, soalnya gue nggak tinggi. Kalau gue pakai mobil off-road, gue susah naiknya. Gitu, Har. Oke, jadi berdasarkan kebutuhan dulu ya, Mas ya? Iya, gue perlunya Kebutuhan. apa.
SUV kah atau Jeep kah? Pokoknya tergantung dari Tergantung kebutuhannya. perlunya Oke. apa. Terus lo kalau cari referensi sekarang, zaman dulu sih masih carinya majalah ya. Sekarang kan udah nggak ada majalah Banyak nih. banget, Lo iya. referensi, lo lebih ke arah mana? Apakah lo datengin itu apa tuh, SPG pameran dengan alasan gayanya cari mobil padahal ya kita tahu lah, atau gimana? Buat referensi. Sama bengkel-bengkel. Kadang gue tuh bela-belain keluar, ya termasuk, ya sorry, bolos-bolos sekolah sama kuliah nih, gue ke bengkel-bengkel. Gue nemuin orang-orang yang gue anggap mereka tuh lebih ngerti dari gue. Dan alhamdulillah, karena ya nggak bisa kita ngerasa, wah gue ngerti, gue tahu, gue bisa, tanpa gue nggak, apa sih namanya, nggak belajar dari mereka gitu. Kayaknya gue andalannya ya dulu gitu. Hanya yang ada dulu kan hanya majalah, tabloid, sama temen. Gue sampai ke bengkel-bengkel, gue banyak main sama orang-orang. Ya itulah, ya gue tahu semua ini juga bukan karena sendiri, tapi karena teman-teman orang-orang di atas gue, yang sama sama gue, bahkan yang lebih muda dari gue, itu yang bantu gue. Makanya gue bilang, apa yang gue tahu ini jangan buat gue sendiri. Setidak-tidaknya kita bisa sama-sama tahu, sama-sama seneng. Ya udah, nikmatin semuanya bareng-bareng. Gitu. Oke, berarti termasuk orang-orang yang ada di sini ya. 10 Oh, orang ini yang ada di partisipan nih kayaknya pakar semua sebetulnya. iya, makanya malah suhu-suhu Terus saya tadi yang ngumpul. yang barusan nongol kita coba lihat aja tuh, ada Om Bowo tuh di situ tuh barusan nyambung. Oke. Iya. Uh, terus kan di sini bilangnya kan nggak mahal. Di sini kan ada biaya. Nah, ini gimana? Lo ngatasinnya gimana? Karena kan kita udah tahu bahwa ujung-ujungnya itu selalu duit. Ujung-ujungnya itu selalu duit gitu loh. Jadi kalau habis referensi kita pindah ke biaya, itu lo tetapkan ujungnya dulu atau gimana, Om? Kalau gue dari dulu sih ngikutin budget juga. Kalau misalnya duitnya ada sih, mungkin semua masalahnya tinggal taruh di bengkel, bengkelnya nyelesain. Tapi itu kan nggak seru. Jadi kan kalau gue ya gitu, karena dulu zaman anak SMA, anak sekolah ya, gimana caranya dengan duit yang ada, gue cukup. Akhirnya banyak ngakalin. Kadang gue kerjain sendiri tuh, pengen gaya, pengen ceper. Dulu ke bengkel per sebenarnya cuma 40.000. Lah cuma sekedar motong per doang nyeperin. Ini kan sayang duitnya. Kebenaran di rumah alat-alat ada, ya gue kerjain aja sendiri. Kadang miring, kadang tapi gitu. Prosesnya itu dinikmati sampai akhirnya bisa. Tangan kejepit lah, dongkraknya jatuh untuk gue gak ketiban. Itu awal-awalnya gitu doang. Terus budget ya gitu. Sadar diri juga. Gue pengen cakep kayak itu, tapi gimana caranya? Karena gue gak punya banyak budget untuk itu, ya gue ngakalin. Orang gue pernah kok, zamannya musim-musim mobil pakai bra. Ingat kalian yang sini ditutupin hitam-hitam itu. Nggak ngerti gue, belum tahu, belum main. Monyong kan gue belajarnya bareng lu. Gue sampai beli sendiri tuh kain kawat buat. Ada mobil balap warna biru tua, gue inget banget tuh. Depannya pakai bra, kenceng tuh. Ada tuh di sini orangnya juga ada tuh nyengir-nyengir tuh pakai kaos merah tuh. Oke. Itu yang menginspirasi tuh. Jadi lu bulk dulu ya, budgetnya berapa, utama total semuanya, baru lo tarik mundur kira-kira dengan perhitungan dengan referensi lo itu berapa buat beli mobil, berapa buat modif. Bukan gua ada duit segini, gua beli mobil, nanti ada duit baru modif. Enggak, lo modelnya adalah lo duit lo berapa, baru lo bagi-bagi berapa modif, berapa beli mobil gitu ya. Ya gitu, jadi kan dulu kalau dijatahin segini nih, disaranin waktu itu mobilnya baru, biar nggak nyusahin, katanya orang tua kan gitu. Tapi gue malah tetap aja nyusahin sih. Gue pikirnya gini, wah kalau mobil baru gitu, let's say waktu itu beli Jimny lagi tapi yang baru gitu kan. Gue mikir, daripada kayak gitu, gue minta aja bekasnya bokap, Civic 78 tuh. Gimana caranya kan, biar duitnya sisanya lebih. Walaupun dengan perjuangan keras akhirnya ya udah tuh mobil yang udah ada jangan diapa-apain, duitnya nggak usah, udah ambil kan gitu.
Jadi gue mikir jangan, dengan itu aja. Akhirnya bener, mobil akhirnya turun, terus bisa dandanin. Jadi ke Kemayoran, bukan Kemayoran dulu, Pasar Senen tuh. Gue ketemu sama Ferry tuh, standar motor segala macam. Yang kemarin dibahas ya? Yang kemarin dibahas. Standar motor, Ferry. Yo, itu apa aja tuh, akhirnya beli kabel busi dulu, Cardinal. Coilnya cuman apa, Denso GT coil, aja gitu-gitu doang. Karika udara juga dulu masih model-model jamur-jamur itu. Segala macam, terus ngesetir, apa, pokoknya disesuaikan sama gue lah. Yang namanya mobil bekas orang tua kan. Iya. Nah, kalau itu kan memang nggak beli. Tapi kalau buat yang selanjutnya, gue ada rezeki untuk beli kendaraan, gue mikirnya gini, kalau gue beli yang bagus gitu, ya bagus, let's say, apa ya, tanda kutip mobil itu udah jadi gitu. Kayaknya tantangannya kurang. Karena gue biasa dididik dengan mobil yang orang lain malah bahkan ngelihat mobil itu tuh emang bisa bagus apa didandanin gitu. Kan itu ya gue pikir. Ya, ada nilai lebihnya di situ ya. Jadi dari lo berusaha tetap taat pada budget lo sendiri, terus lo juga kalau hunting juga lo juga ke teman-teman ke bengkel itu sendiri, sama lo lihat gimana cara, tadi lo bilang kan kalau lo milih mobil, kalau bisa intinya adalah lo bisa jadi kayak influencer zaman sekarang, bahasa kerennya tuh influencer ya Mas Okto ya. Itu kan udah bahasa kekiniannya adalah gitu. Zaman now banget. Zaman now. Jadi abis itu lo taat sama plan. Ini yang jujur gue takjub karena gue nggak mikir seorang Yudo tadinya punya plan. Jujur gue mikirnya ya lo modelnya tipikalnya ada duit, ada barang, lo hajar ya sendiri. Ternyata lo tapi ujungnya adalah kepaksa gara-gara biaya kayaknya gue lihat ya. Oke, nggak apa, kita next ya, kita next slide ya. Oke, next slide lalu. Oke. Nah, ini berarti ini kalau tadi kan menjelang mobil itu ada. Sekarang mobilnya sudah ada di depan muka kita nih. Ini step-stepnya ya. Iya. Yang gue lihat tuh. Jadi kalau step-stepnya kan di sini lo tulis cek dan servis. Ini maksudnya apa nih? Ini gimana nih? Kok nggak mogok, nggak boros itu maksudnya gimana? Ya dengan budget yang ada. Kadang kita nggak selalu beli mobilnya kan baru. Beli mobil second tuh. Terus keadaannya kayak gimana, kita pastiin dulu deh. Itu mobil jangan cuman enak dilihat doang. Dipakainya juga harus bisa enak lah. Seenggak-enggaknya enak untuk standarnya kita deh. Walaupun untuk orang tua tuh mobil apa gerobak, pegel punggungnya apa, tapi buat kita, wah itu enak. Ampul-ampulan gitu, oke aja. Nanti senang. Jadi mastiin itu. Terus ya kembali lagi ke apa ya, biaya sehari-harinya. Diusahain untuk nggak terlalu boros lah. Jangan terlalu ngabisin bensin kan gitu. Terus dilihat juga gimana caranya bikin yang nggak gaya jadi gaya. Kalau istilahnya zaman dulu bisa matahin leher. Orang nengok apaan tuh, mobil apa. Itu kayaknya lebih puas. Dapetin mobil yang apa sih namanya, underdog. Yang orang sebelumnya ngelihat itu, apa sih itu? Gitu, emang bisa digayain gitu. Begitu gaya. Oh iya. Nah, jadi, itu dia. Dari kalau bahasa ini kan bahasa pintarnya kan from zero to hero. Kalau bahasanya lo dari underdog jadi head turner. Ya kan? Iya ya, gitu. Jadi dari tadi underdog jadi head turner. Oke. Iya. Kalau bisa jadi neck breaker. Nah. Oke, berarti lo ternyata dari mobil-mobil lo itu lo utamain fungsi dong. Itu berarti kan fungsi kan? Ya, form follow function. Jadi fungsinya itu penting. Oke. Nah, sekarang kalau dari style, nah ini kan nih style gue lihat nih lo ya ada racing look, ada, dan lo tipikalnya arahannya juga sama kayaknya, kayak gue model-model nggak punya arahan, kadang sukanya ceper, kadang sukanya tinggi, kadang sukanya open wheeler, dan suka-suka lah. Nah, jadi ini gue mau nanya, ini style ini berdasarkan lo musim, lo tuh ngikutin tren, atau lo bawain tren dalam artian lo nggak mau tampil beda, lo mau tampil beda, atau kembali balik-balik ke masalah uang? Ini style ini jadi arahannya kemana sebetulnya? Kalau gue mau tanya, kalau dari sisi lo nih, dari sisi
modifikasi yang nggak mahal ini sebetulnya style ini arahnya kemana? Arahnya kalau gue sih mood ya. Gue ngelihat, ini agak asik ke sini nih. Jadi gue jalanin ke sini. Kadang waktu itu pas lagi apa ya, lagi pelek-pelek gede tuh, dub style. Orang mikir, wah, gue punya mobil yang nggak mungkin pakai pelek gede, pakai 14 aja gasruk-gasruk. Gimana caranya di mobil gue bisa pakai segitu tahun 2000-an dulu? Akhirnya bisa gitu loh. Gue bisa matahin mitos kalau ini mobil nggak bisa gaya begini. Nyatanya gue satu-satunya waktu itu Karimun yang pakai 17. Balik ke tahun 2000 lalu. Terus kemarin nih, kira-kira 5-6 tahun yang lalu, gue make LCGC yang let's say orang bilang, itu mah kalau gua kenceng tumpah. Orang bilang gitu, ya alias terbalik. Nggak bisa lah mobil gitu buat kebut-kebutan. Gue malah pakai itu mobil, bukan mobil yang lain. Gue pakai mobil itu untuk time attack. Itu juga waktunya pun nggak malu-maluin. Itu merupakan satu kepuasan tersendiri kalau orang bilang, itu nggak bisa. Tapi kita bisa bikin dengan budget yang nggak banyak juga. Nah, orang mikir, wah lu bisa banyak, lu bisa dapat mobil yang lebih bagus. Oke lah orang bisa bilang gitu, tapi kan mereka nggak tahu kita ngakalinnya gimana. Dan kebanyakan mobil-mobil gitu itu nggak beli barangnya. Kalau misalnya kita beli gini, semua orang juga pasti bisa. Kita ngakalin ya, nggak pakai keluar biaya banyak, bisa nikmatin. Kan semua kembalinya ke kitanya enjoy apa enggak. Kalau itu ada hasil, misalnya menang, misalnya dapat penghargaan atau apa, itu semua bonus. Gitu doang kalau gue sih. Oke, jadi nggak ngotot ya. Kan kadang-kadang nih masalah style ini akhirnya jadi anak-anak ini, kita ini suka akhirnya kemakan gaya, malah jebol. Akhirnya ya biasanya taruhlah gini, jujur dulu gue sempat kemakan gaya pada saat gue main off-road, selesai main off-road, gue main mobil ceper lagi. Lupa ini di bawah nih dengan penuh dengan jenggot, dengan segala macamnya ceper, padahal biasanya pakai off-road yang bannya minimal 33. Yang ada polisi tidur nyopotin semua barang itu semua. Auto ambiar. Oke. Terus kalau kaki-kaki, saran lo gimana? Karena kan kita udah tahu, ban tuh udah kita udah nggak, ya kasarnya udah nggak usah bohong deh, kita udah tahu lah harga ban, harga pelek. Ya gue lihat sih velg lo, ya gue lihat luar ya, gue bukan orang yang kalau lihat mobil orang terus ngolong-ngolong bawa senter sih gue enggak. Cuman kalau gue lihat tampilan sih, velg lo, ban lo kayaknya keren gitu loh. Ini gimana kalau lo? Kalau gue ngakalin biar velg sama ban bagus, gue jarang beli baru ya. Kalau gue beli baru, itu pasti ngakalin bokap. Hancur. Terus? Makanya akrab sama Mas Bowo dulu. Jadi bokap tuh kadang kan rumah Eyang deket situ. Gue ajak main ke sana ya enggak. Jadi gue ngakalinnya nggak terlalu ngakalin, karena dia suka sendiri. Gue arahin aja ke situ kan, terus dia lihat, nih velg cakep. Akhirnya dia sendiri yang make. Udah, untungnya lagi apa ya? 2-3 bulan gitu, bokap mungkin ngerasa, wah keras lah apa. Ya, dia ganti tuh, dia nyari lagi yang, kalau bokap cenderung ke model-model hari besar. Zaman itu kan 17 sudah gede. Jadi dia, wah 17 nggak enak. Akhirnya dia pakai 15 lagi. 17-nya nggak dijual, Har. Buat gue. Jadi gue dapet velg bagus dari situ. Kalau gue beli sendiri, jarang. Gue beli baru gitu, hampir nggak pernah. Gue selalu nyari second. Kadang gue tuh, waktu zaman senang OZ Polaris aja, gue tuh muter sampai ya tahun 2000-an berapa, gue ketemu lagi tuh jadi tatakannya kompresor di tukang tambal ban. Udah setengah ketutupan tanah, tapi kan kelihatan mana yang OZ, mana yang komomotif. Jadi ketahuan lah, ini dapat kadang murah. Orang nggak ngerti saat itu kan, kalau itu bagus. Terus ya gitu, ngalamin zaman BBS, dijual cuma 800.000 multipis, sampai akhirnya jadi belasan juta. Itu juga kocak gitu. Ya, antara dikiloin. Ya ini yang di webinar ini juga ada beberapa orang yang bikin BBS mahal.
Mobil balap dipakein lah, semua dipakein BBS. Sekarang BBS mahal, pada beli yang nggak asli, nggak apa-apa deh. Yang penting bentuknya Mesnya bagus. mirip. Oke. Tapi Terus? enggak, kalau BBS sih emang beralasan sih dia. Gue bilang kuat, enteng, kan multi-piece yang paling enak, affordable dulu itu. Jadi kalau balap Betul, pakai itu setuju. enak tuh. Ya, jarang lah kalau ngeliat yang ini. Cuman ya kalau yang palsunya ya sorry to say, gue pernah patah itu. Apa namanya, face-nya itu bisa Waduh. pernah retak gue. Iya, ya maklum makainya kan kadang-kadang gak bener. Makanya gue sampai sekarang kalau pelek emang nyari yang kuat lah. Kalau misalnya gak bisa branded, nyari yang desainnya memang kuat. Kan nggak harus mahal tuh kalau beli pelek, dan nggak harus branded mahal. Yang gue lihat kalau ini pelek biasa nih, tapi bahannya juga ya kira-kira kita kuat, terus webbing belakangnya kelihatan bagus, tuh gue sikat. Cuman ada juga daripada gue maksain beli pelek asli mahal, gue kadang pakai mobil lain. Yang sering sih biasanya Mercy sama Audi tuh yang gue ambil. Kalau BMW gue kendala di baut rodanya kan jauh, rada jauh tuh. Kalau ke mobil-mobil PCD cepek, terpaksa pakai adaptor kan. Mau lagi yang ribet ntar. Siap. Jadi gitu. Wah, ini tambah lagi ada orang tua di sini. Salam untuk Eyang Pak Ot yang udah gabung dari nih, ada orang tua. Oke. Sebentar, kita langsung nih. Ini kan juga masalah dengan duit. Gue mau nanya. Untuk eksterior, lu ini kebetulan gambarnya kan mobil lo di depan ini kan si kodok ini kan sayapnya double begini. Nah, lu tipikal orang yang aksesoris, walaupun jujur kadang-kadang berlebihan, atau fungsi? Kalau gue masang-masang gitu karena kebutuhan ya. Kalau untuk ini yang digambar ini nih, gue tuh dulu langganan banget lintir tuh di es kecil, masih Sentul. Ya karena ya bentuknya VW kodok itu kan kayak saya pesawat tuh. Saat dia kenceng dia malah makin kayak mau terbang. Akhirnya gue nyerah tuh dari resto custom jadi kayak gitu. Itu sayap gue dibantuin Pak Ot juga tuh, Pak Ot, jules segala macem. Karena waktu itu kita beli wing yang model-model zaman now itu belum ada yang jual. Akhirnya tuh bikin sendiri tuh plat itu kan. Dulu gue inget banget dari di Jaspro sama Pak Ot, sama Jules dulu tuh yang tukang gambarnya. Gitu ya kalau. Jadi gue kalau pasang aksesoris tuh berdasarkan kebutuhan. Gue butuh dulu, baru gue beli. Karena ada zaman sekarang tuh orang beli aja dulu. Ngerti juga enggak gunanya buat apaan. Nah itu doang sih. Ya kadang-kadang contohnya yang saya masih suka bingung itu, ya kemarin sih udah sempat ngobrol sih sama Yudo. Itu loh yang gantungannya Transjakarta ditaruh di bawah itu, ya betul di bawah bumper. Itu sih jujur sih gue sampai sekarang nggak ngerti manfaatnya apa. Tapi mungkin ya, buat ngolong kali, Har. Pas ngolong mau keluar pegangannya ke situ. Pegangannya ke situ kali. Nanti mungkin kita mesti tanya sama Om Okto mungkin. Dia kan juga tahu meneliti. kultur. Ini kenapa itu gantungan Transjakarta, Om Okto, kenapa banyak dipakai di bawah mobil-mobil zaman sekarang? Gue jujur mau tanya nih. Kita tanya sama narasumbernya yang harapannya paham. Mungkin sambil kita ngobrol dia nyari, dia Google apa gunanya itu. Oke. Ada nama Jepangnya kok itu apa? Stiker apa cat? Kalau gue sebetulnya sih lebih ke cat. Cuman cat itu satu, lama. Dua, lebih mahal. Sama perawatan kan. Kalau baret, moles paling-paling. Atau repaint. Kalau sekarang ada stiker itu, body wrapping itu cepet. Gue akhirnya juga ke situ juga. Di Karimun yang putih kan berapa kali tuh gue ganti-ganti gaya. Hanya itu pakai stiker cat. Ya? Itu stiker. Gue ngeprint, digital printing itu. Jadi bisa gradasi. Kalau blocking warna gitu aja kan nggak bisa gradasi. Kayak gue pakai gradasi. Gue pakai yang buat di apa billboard itu. Jadi datang ke tukang gitu, ngukur sendiri, bikin gambarnya kasih. Mereka bingung nih buat iklan apa Pak? Buat di mobil. Oh jadi kayak bener-bener mobil-mobil iklan yang keliling gitu. Iya. Jadi gue bikinnya gitu. Tapi nggak ada resiko ya kan kalau zaman dulu kan. Aku nggak tahu sekarang ya, masukku dalam artian sekarang gue belum pernah pakai, bukan pernah body wrapping, dalam artian dulu kan suka biasa dicabut itu cat ikut ngelotok.
Jadi akhirnya lo ngechat juga. Jadi jujur sih Keluar 2 kali. Jadi buat gue agak dodol kalau gue masih ngechat juga gitu loh. Nah, makin ke sini yang gue lihat bahan-bahan buat body wrapping tuh bagus. Memang kita nggak boleh mengesampingkan dasarnya itu bagus apa enggak. Kadang kan cat itu nggak semua bagus tuh. Kita juga nggak bisa lihat juga, oh ini mobil catnya masih bagus apa enggak. Kalau dia udah di repaint, bahannya nggak kuat, pernah kejadian soalnya. Begitu dikletek, copot sampai ke dempul-dempulnya ketarik. Nah, kalau yang sekarang sih udah gue rasa udah nggak terlalu keras ya. Kita ngindarin yang lemnya terlalu kuat. Iya, soalnya dulu tuh kan ada omongan nyari yang bagus. Di Bagus adalah merek Amerika itu ya kan. Nah, si merek Amerika itu saking bagusnya nyopot termasuk cat-cat mobil dicopot sama dia. Iya, sampai ke surfacernya keangkat. Yoi. Oke. Itu udah lari itu. Nah, sekarang kita lari ke interior. Interior. Menurut lo interior tuh apa yang wajib? Apa yang kalau diurut, lo kalau masuk ke interior mobil, apa yang lo pegang duluan? Yang lo kotak-katik pertama kali apa? Yang diperhatiin ya? Pertama sih kabin ya. Kalau gue sih pertama bersih. Oke. Gue nggak senang yang segala macam ditempel-tempelin di atas dashboard. Kalau gue pribadi, kecuali meteran. Kan di zaman itu belum ada head up display kayak zaman sekarang tuh, yang belum mantul-mantul ke kaca. Maksimum gue di situ cuma naruh tambahan oil pressure, RPM, kan udah 4 musim tuh. Autometer segede alaihim gambreng tuh di atas dashboard. Yang gitu dong, gue juga pakai. Sama, gue juga. Di dashboard gede banget ke jam dinding. Udah gitu sengaja di 3000 udah nyala. Jadi belum sampai kenceng udah nyala. Indah gigi. Biar ngirit alasannya kalau zaman dulu mah. Jadi no hiasan on dashboard. Itu maksudnya yang boneka entul-entul itu? Boneka atau mobil-mobil? Ya itu boneka entul-entul, bulu-bulu apa yang di dashboard itu yang sempat jadi cover dashboard kan sempat ada tuh. Iya. Nah, itu juga tuh masalah bulu-bulu ya. Kembali tuh, gue mau tanya juga nih, udah senyum nih. Dia udah senyum nih, Om Okto udah senyum nih. Pasti gue mau nanya sama dia. Ada apa dengan bulu-bulu di daerah tertentu, gue nggak mau nyebut kota, tapi di daerah tertentu di Indonesia Timur, itu di sana mau mobil bagus, mau mobil mewah, mau gaya drag, mau gaya racing, mau gaya apa, selalu dashboardnya penuh dengan gaya bulu-bulu. Itu tujuannya apa sebetulnya? Apakah hanya hiasan atau mungkin meredam panas? Aku mikir bagus, jangan-jangan ngarepin supaya dashboardnya nggak retak gitu. Nggak retak, ya. Gue juga pertama mikirnya gitu, tapi malah kejadian orang tuh ditempel pakai double tip yang tipis. Gue pernah disamperin sama temen, yuk bantuin gue bersihin dong. Pas gue lihat, itu kenapa dashboard lo pada hancur gitu? Ternyata ada double tip tipis yang putih itu nempel di balik itu biar dia karpetnya itu nggak goyang-goyang. Begitu dibersihin dia salah, bukannya pakai kayu putih, pakai thinner dong. Habis itu dashboard digosok sama dia. Aduh, makanya ya kadang gitu orang maksudnya ngejaga tapi caranya salah malah jadi ngerusak kan. Udah gitu lagi kan ya, jadi kalau barang di dashboard itu kan buat gue juga bikin distracting ya. Kita malah jadi nggak konsen sama jalanan kan. Lu pernah lihat kan yang boneka apa tuh kayak ulet bulu. Kalau ada yang panjang banget tuh dari kiri ke kanan. Ada yang naruhnya di belakang, ada yang naruh di depan dong, Har. Yud, sorry Yud. Maaf nih. Lo bikin malu. Itu tahun 80-90-an. Ini tahun 2020 lo ngebahas masalah tahun 80-an. Itu boneka bulu. Ya elah tuh boneka udah lama banget. Gila lo. 80-90 mah Garfield. Oh iya, Garfield. Betulan gue masih inget. Ini pertanyaan gue, sorry ya kalau ada yang memakai, tapi pertanyaan berkaitan dengan masalah mahal, ya. Untuk interior, gue mau tanya, banyak sekarang kayaknya tren itu mobil lo nggak keren kalau nggak pakai merek tertentu dari Jerman. Audio? Bukan, jok. Oh, jok, iya. Ya, nah ini sedangkan jujur aja agak nggak masuk akal. Barang yang harganya tahun 94 gue beli cuma 2 juta, taruhlah dengan harga
macam naik cuma 5 juta. 11 juta, 12 juta. Nah, gue mau nanya, kalau lu ngakalinnya gimana? Karena kalau dilihat model, gaya, segala macam, ya oke lah, dia memang punya kelas tersendiri ya. Tapi buat gue, itu udah overpriced. Nah, tapi ngakalinnya gimana? Tergantung juga sih budget. Kadang kan emang rata-rata kan sekarang second ya orang. Nyari second mulus, segala macam. Sampai ada yang jual parts-nya kan. Knob-nya diganti sendiri, terus sampai kainnya aja ada yang jual, direstorasi. Emang itu lebih kesenangan ya. Orang mungkin senang ngerasa itu. Jadi lebih dari soal kenyamanannya. Kadang malah dapet yang mungkin sebenarnya gue ngelihatnya dulu nggak gini nih. Sampai campur aduk gitu kan. Demi gaya. Padahal kalau zaman kita dulu ngakalinnya kan nggak harus sampai kayak segitunya gitu. Kadang cuma beli headrest-nya doang. Kan ada tuh headrest yang imitasinya itu di jok standar. Pokoknya kalau didudukin mah nggak ketahuan. Orang lewat lihatnya, oh, udah. Gue tuh jok pernah jaring. Juga, iya, jaringnya di atas tuh. Gue malah joknya waktu itu nyari limbah Integra kan juga pinggirannya booster supportnya bagus. Oke, limbah kan gitu lo ngomong masalah limbah. Gue mau nanya. Sekarang, kita ngomong sekarang nih, 2020. Okay. Jok yang bagus menurut lo, apa, dari mobil apa, sama harganya berapa pasarannya? Saran. Gue sih gak ngikutin ya, harga sama apa. Cuman kalau bentukan, gue nyari biasanya bekas mobil sport. Kalau buat gue nih, karena emang gue kan karakter bawanya kayak gitu. Soalnya mobil gue juga kecil-kecil, gue pasti nyari bekasnya mobil-mobil yang, wah ini mobil kenceng ya. Yang jual itu nggak tahu itu bekas jok apa gitu. Oke. Jadi lo prefer jok bekas mobil sport atau harganya sama nih soalnya sekarang, atau model kayak bucket seat atau segala macamnya tapi lokal. Karena lokal tuh kan udah banyak bucket seat yang modelnya juga bagus, tapi baru grass, tapi lokal. Lo prefer mana? Kalau gue sih pengalaman dulu, duit mepet itu kan dulu ada apa sih kobra itu, Jok. Itu ke Kebon Sirih punya tuh. Gue ngalamin kan. Mungkin karena duduknya gue agak gak beres atau gimana, gue punya pengalaman patah tuh dudukannya. Oh, I see. Jadi kalau gue ya untuk barang yang lama, yang dulu ya, zaman dulu gue pilih yang limbah. Tapi gue ngeliat ke sekarang, build quality-nya juga makin bagus. Makin bagus, betul. Makin bagus. Sampai contohnya tuh lubang seat belt di sini nih, itu sekarang kan udah diperhatiin. Mereka udah bikin. Malah kadang ada merek-merek tertentu yang mereka tembak. Betul. Ada mereknya di situ, iya. Ya kalau sekarang, gue nggak ngerti deh. Orang-orang mungkin milih yang kemana. Tapi kalau misalnya bentuknya bagus ya, why not gitu loh. Kenapa enggak? Oke. Berarti kalau jok, saran lo lebih ke arah situ ya? Oke. Kalau apa tuh namanya sound system? Sekarang lo sekarang kan soalnya gini loh. Sekarang kalau kita ngelihat, nggak tahu nanti ini koreksi juga ya. Mobil-mobil sekarang tuh sound systemnya bagus-bagus. Artinya aja. Aslinya aja udah enak ya sekarang. Iya, makanya tuh. Apa ya memang sih untuk orang yang hanya penggemar sound system itu kurang. Tapi secara kalau kita ngelihat secara modifikasi total dari ujung ke ujung, lo menaruh sound system dengan mobil sekarang, kita ngomong mobil sekarang ya, itu menjadi suatu kewajiban nggak? Karena standarnya udah ada, kadang ya gitu, hanya nambahin aja. Kalau gue gitu, gue dapat mobil nih, udah dari aslinya Twitternya udah ada, mid-nya udah ada, sub-nya aja udah ada di belakang. Sampai mau nambahin itu apa ya yang mesti yang kurang gitu. Akhirnya ya ujung-ujungnya tetap aja gue tambahin sub lagi, tambahin apa, karena mungkin kuping gue yang kurang bener, sedangnya dangdung ya udah dari dulu. Dan udah ada satu merek yang dari zaman dulu gue sampai bela-belain nabung ya masih gue pakai terus sampai sekarang. Itu tetap di situ ya. Tetap gue tambahin. Malah gue sampai mikir gue harus beli satu mobil, pengen nih walaupun belum kesampaian, karena dia originalnya sound systemnya udah pakai merek yang gue suka dari dulu. Oke. Ada sampai segitunya.
Ya. Orang-orang udah suka, udah susah. Iya, kayak Recaro tadi. Mau gimana juga tetap dipaksain. Mau mobilnya Ya. apa aja, joknya harus itu. Ya gue audionya. Oke, kita next ya. Kita next. Sorry. Oke, mesin. Nih, mesin. Nah, ini kan kembali kan. Orang bilang nggak mungkin murah. Nggak mungkin lo murah. Maksud gue, lo ngomong modif murah. Tapi Iya, pasti belanja. pasti maunya kenceng. Walaupun kencengnya maksud gue lebih ke arah kencengnya dari standar ya, bukan berarti kencengnya lo habis itu head to head sama yang naik kelas gitu. Nah itu gimana nih? Lo kenceng atau mesin? Kalau mesin gimana? Kalau gue sih belajar dari pengalaman ya. Gue pernah bikin mesin all out dan diniatin waktu itu emang masih anak, memang jadi tinggal minta doang. Nyatanya apa? Gue diomelin, mobil itu nggak drivable, nggak bisa buat harian. Dengan karburator seperti itu, terus camnya kayak gitu segala macam malah nggak enak. Padahal tujuannya orang tua waktu itu ngasih kan buat kita transportasi. Nah belajar dari situ sampai tua pun saat gue udah bisa nyari duit sendiri, gue dandanin mobil sendiri, gue bikin gimana caranya mobil itu awet, dipakainya enak, larinya juga lebih bagus dari standar, tanpa harus ya itu keluar biaya terlalu banyak. Kalau sampai sekarang aja gue soal untuk nurboin mobil aja kayaknya emang terlalu besar lah, karena kita harus bikin oil line sendiri, harus pendinginannya lebih bagus, lubrikasi yang lebih baik kan gitu. Jadi kalau gue sih lebih ke memaksimalkan yang ada aja, paling gitu doang kan. Oke. Kalau mesin berarti lebih ke arah mungkin kalau Ambang udah mau modif lebih ke arah lo porting, polish, balance. Kalau itu udah keduanya malah. Pertamanya gue lebih ke add-on. Oh, add-on malahan. Iya. Gue pertama yang gue kerjain upgrading dulu. Pengapian dulu, saringan udara, sama knalpot. Itu 3. Nah, kalau sekarang ecu deh. Main-mainin di ecu. Iya. Kalau dulu itu doang. Beli busi, kabel busi, oil. Terus saringan udara, sama knalpot deh, header dari depan ke belakang. Habis itu diomelin nih nggak berisik, gara-gara duitnya nggak cukup buat beli tabung. kan abis itu kan ditrenggol sama tetangga. Oh, Mas pulang, kok semalam nggak kedengeran? Maksudnya nyindir, berisik banget mobil lo. Tetangga gue udah hafal ya, dari depan komplek ke dalam rumah udah tahu. Kadang gue dorong kalau gue pulang pagi. Nggak usah sombong, semua yang di sini ngerasain hal yang sama. Ini kelihatan ke orang-orang. Oke, berarti kalau gitu rem juga lo kalau modif standaran, rem juga lo pegang? Kalau rem gue lebih ke brake pad, gue ganti, terus rotornya tuh gue bawa ke tukang bubut sendiri. Kalau misalnya nggak ada barangnya dan kalau nggak pas lagi budgetnya nggak ada, gue kaliin sendiri. Setelah mesti ngerubah ya pakai yang lebih gede, ya ke tukang bubut juga. Pakai kaliper yang lain atau rotor yang mobil lain. Paling gitu. Soalnya kalau pakai big brake kit, ya yang kualitasnya bagus, tahu sendiri harganya gimana kan. Yeah. Walaupun palsunya juga banyak sekarang. Gitu loh. Jadi lebih ke arah utamanya brake pad ya? Ya, gue lebih ke material brake pad-nya gue upgrade. Ya kan? Soalnya kan ada tuh merek-merek yang untuk mobil tertentu tapi dia bahannya lebih bagus. Gitu. Nah, waktu itu aja buat time attack juga nggak harus pakai yang kompetisi, ternyata gue pakai gitu masih mumpuni. Ya kan mobil gue mobil pelan kan. Maksimum aja cuma berapa larinya. Makanya gue bisa late braking pakai gituan, bisa gitu. Ya, nggak harus habis-habisan kan. Ini kalau yang semua di sini nyimak ya, gue rasa semua yang di sini juga kan gedenya dari tabloid yang kita banggakan zaman dulu adalah otomotif. Yang lagi ulang tahun nih. Iya. Nah, bahasa lo tuh bahasanya mumpuni, itu bahasa tabloid otomotif banget. Gila. Soalnya mau nggak mau dari 91 gue diracunin sama mereka nih. Lampu. Nah, ini gue mau nanya nih lampu ya, karena jujur beberapa modifikasi mobil-mobil yang gue nggak suka itu adalah lampu. Karena kadang-kadang orang-orang itu bener buat dia terang, tapi tidak buat lawannya.
Jadi Iya. gimana sih? Gue nggak pernah kata-ketik lampu terus terang. Gue mau nanya, kalau lampu itu saran lo gimana sekarang? Apa diemin aja karena sekarang mobil-mobil itu udah bagus semua? Kalau emang ada yang gue gatal banget pengen ngerjain lampu, menurut lo gimana? Biasanya sih sekarang udah pada bagus kalau kita ngomong mobil zaman sekarang ya. Mm-mm. Lampunya juga udah bukan HID lagi kan, udah pakai LED. Mm-mm. Terus rata-rata gatalnya cuma lihat sen. Sennya tuh kan kalau yang mobil yang rada bagusan sekarang sekuensial tuh jalan. Nah, gue paling ngakaliin biar kayak gitu doang. Terus Oh. lampu belakangnya juga kayak apa sih, mika putih gitu, terus kalau nyala baru ini tapi tetap merah. Kalau gue sendiri emang nggak suka lampu belakang bening itu, gue nggak suka. Orang Harrier aja dulu gue semprot candy tone merah belakangnya. Padahal kan dia awalnya zaman Alteza itu kan. Mm-mm. Nah, gue kalau lampu biasanya biarin aja begitu, paling dibikinnya itu yang lo bilang, bikin lebih terang. Gue juga punya pengalaman buruk sama lampu tuh. Waktu pas boomingnya HID, kan Mm-mm. gue pengen gue beda. Akhirnya gue beli yang Kelvinnya gede-gede tuh. Aduh, kalau dilihat keren, biru har, cakep Mm-mm. banget. Mm-mm. Giliran dipakai jalan nih, nggak, jangankan lobang, jalanan aja nggak ketahuan itu udah. Belum hujan udah nggak kelihatan. Pakai yang berapa puluh ribu Kelvin Oh, dulu. mantul ya. Iya, makanya gue bilang, nah kalau mau ganti, upgrade, usahain di bawah 6.000 Kelvin deh, kayak mobil-mobil standar gitu kan. Kalau misalnya mobilnya emang belum pakai LED atau HID, masih pakai bohlam biasa. Nah, gue Oke. sih cuma itu aja. Soalnya sayang pelek, sayang bumper. Gue sampai copot bumper soalnya tuh. Pelek Oke. peyang. Oke. Knalpot Knalpot sih standar balik. atau ini atau gerubah? Knalpot juga gue, ya itu, baliknya ke power juga. Kalau emang Oke. niatnya nambah tenaga, kenapa enggak? Cuman usahain ya suaranya di tone aja. Jangan berisik gitu loh, jangan terlalu berisik. Enak kan yang ngebas itu, walaupun kadang ya skala berisiknya kita dengan orang lain kan beda. Mm-mm. Buat gue, wah segini nggak berisik. Tapi kalau buat bini gue, ini mobil diapain? Ketahuan, berisik Ya. gitu kan. Nah itu doang sih. Contohnya Terus Karimun lo ini ngabisin knalpot berapa? gue budgetan waktu itu nggak sampai 2,5 ya. Itu gue bikin semua. Jadi gue custom sendiri. Gue bawa ke tukang knalpot langganan gue tunjuk material yang gue mau dan dia belanja dulu, terus dilas sampai kayak knalpotnya motor tuh, karena gue juga itu weight saving ya. Mm-mm. Gue pengen knalpot gue jauh lebih ringan dari aslinya tuh kan knalpot berat. Mm-mm. Tetap pertahanin tuh catalytic converter, tetap ada. Karena Oke. seberisik-berisiknya gue pengen tenaga gede, tapi gue nggak pengen terlalu merusak lingkungan lah. Karena dari zaman dulu gue udah ngerusakin mereka terus. Jadi gue tetap, jadi dari Oke. ya, header gue bikin, terus catalytic converter gue pakai mobil yang lebih gede. Gue pakai catalytic converternya Innova. Nggak pakai aslinya. Enggak, tapi gue tetap pakai catalytic converter. Soalnya menurut gue gini, kalau catalytic converter asli kan mobil gue 1000 cc. Mm-mm. Gue ngambil punya Innova kan lebih besar cc-nya. Mm-mm. Lebih loss dong. Mm-mm. Makanya hitungan bodoh gue deh. Gue pindah ke bawah, jadi habis 3 jadi 1, gue masukin ke situ dulu, baru ke belakang. Alhamdulillah, itu ngebantu untuk ngurangin suaranya. Kalau gue nggak pakai catalytic converter, suaranya masih tetap kenceng gitu, walaupun belakang tabungnya sama. Oke. Jadi nggak kali ini gitu, power gue tetap ada, Tapi nggak lingkungan tetap berisik. bersih, lingkungan tetap bersih. Ini cuman negatifnya adalah yaitu gue agak mahal nyari catalytic converter second itu udah, tapi bisa gitu. Karena kan bahannya beda ya itu, makanya harganya juga beda. Gitu. Ya, ada rupa, ada harga ya. Tapi tetap aja lebih murah dibanding beli paketan. Ya, kalau misalnya gue unlimited budget, gue peset ke Jepang, HKS juga bikin buat mesin gue itu. Buat Wagon R itu juga ada. Gitu. Pernah nggak lo sebelah sama HKS yang asli? Pasukku untuk suara aja. Lo pernah denger nggak bandinginnya? Belum pernah. Belum Tahu gue pernah. kan, ya kan mobil gue kan mobil LCGC. Rata-rata yang LCGC beli mobil karena kepaksa. LCGC aja. Bukan niat. Dodol. Iya. Mereka punya pikiran kalau duitnya lebih, mereka belinya mobil lain. Oke. Di sini lo tulis
terakhir kali adalah asuransi. Ya, Emang masih bisa diasuransiin? gue pernah ditawarin. Mobil kan asuransi nih, karena cash asuransinya kan pisah. Nggak paketan dari dagang, daripada jual mobilnya itu kan. Gue waktu itu ditawarinnya gini, mobil bisa Mas diasuransiin. Semuanya, audionya apa, cuma dengan penyesuaian. Jadi disesuaikan. Jadi harganya itu dimasukin. Di add-on ya? Iya, yang gue tahu itu. Jadi mamanya harga mobil 100, terus mamanya velg berapa I see. Walaupun ada yang bilang itu mah teori doang, terus ujung-ujungnya juga susah. Sampai ya akhirnya gue juga ya enggak gitu. Cuman ya gitu, orang-orang rata-rata gitu sih. Ada yang punya asuransi, ada yang all risk, ada yang total loss karena mereka beli mobil, kan gitu. Gitu ya mindset Indonesia belum sih, Har. Nggak, soalnya kan kalau di asuransi itu basically kan ada yang kalau sudah amit-amit namanya contohnya gini, dia melakukan satu kecelakaan. Begitu dilihat ternyata bannya dia atau velgnya dia sudah keluar dari standar yang diperuntukkan untuk mobil itu. Karena kan biasanya untuk suatu pabrikan itu melepas dia boleh naik 2 turun 2. Naik 2 inch, turun 2 inch. Ya kan? Itu yang diperbolehkan. Jadi asuransi juga membatasi di situ. Sekarang kayak pelek lo, mobil lo itu harusnya standarnya berapa? 13. Nah, 13. Oh, sekarang pakai berapa? 18. Nah, kan? Itu 3 inch sisanya tuh kemana larinya gitu. Oke tuh, kalau emang masih bisa, oke. Nggak, tadi aku berpikirnya apakah bisa, tapi hanya total loss kalau yang gue pernah tahu. Jadi ya kalau nggak total loss dia nggak mau ganti, ya itu sih wajar gue rasa. Tapi mungkin masih bisa nego kali di Indonesia ya. Iya. Oh iya, balik lagi ke yang tadi tuh. Gue naik 5, tapi ban gue turunnya juga 5. Ban gue kan hasilnya 80. Gue make akhirnya gitu 165 40. Oh, that's why tetap nggak kena ya. Ya, jadi gue mempertahankan diameter luarnya. Jadi gue nggak ngelihat diameter pelek, tapi gue ngelihat diameter luarnya ban. Jadi titik A sampai titik B di atasnya itu diusahain nggak terlalu jauh. Jadi gue pakai 18 malah lebih kecil dari teman gue pakai 15 dengan bannya dia yang tebel. Dia pakai 195 50. Gue pakai 18 tapi 165 40. Tingginya sama. Malah tinggian dia dikit. Gitu gue ngaturin. Ya dikit, tapi lo dapet stylenya, tapi ya agak lebih keras dikit lah paling ya. Nah, agak lebih manja lah, yang jelas. Takut kena trotoar, parkir-parkir gitu kan, usia biasanya rata-rata yang jadi korban. Gitu. Kalau nggak gaya, ya itu resiko lah. Ya kan? Iya, kan semua ada resikonya. Nah, ini apa nih? Ini dari pertanyaan sih dari gue sih kalau ini. Lo jadi dari modifikasi mobil ya, kalau lo boleh pilih tiga ini kan tadi kan kalau dilihat di atas kan ada banyak nih, kalau nggak salah ada berapa sih, 10 items ya. 15 item, 10 item yang lo modifikasi. Kalau lo dibolehin nentuin 3 yang lo utamain, lo apa yang lo lakuin di modifikasi mobil? Per hari ini ya? Iya. Dengan kondisi gue. Oke. Kalau kondisi gue sekarang, gue akan milih mobil yang bisa sekeluarga. Udah nggak kayak dulu lagi ya. Terus biaya perawatan nggak tinggi. Bensinnya juga irit kan. Dan apa ya? Ya pokoknya nyaman lah. Nyaman dalam artian nggak kayak nyamannya mobil mewah ya, tapi kita bisa menikmati gitu. Jadi kalau audionya enak, misalnya TV segala macam apa bisa nonton di mobil, AC adem, terus nggak takut masalah gitu loh. Misalnya, takut mobil gue mogok lah, apalah gitu. Paling itu doang kalau sekarang. Gue soalnya orang yang nggak terlalu mikirin resale value kan. Kadang ya kalau apes ya udah gitu juga rugi, kalau ini enggak gitu doang. Masih itu sih. Terus kalau pernah nggak lo modif masalah di STNK? Alhamdulillah sampai detik ini sih nggak ada masalah ya. Walaupun kadang STNK gue
sama warna di STNK dengan warna mobil nggak sama. Ya itu kan Tapi biasanya kan di situlah biasanya. Kita nggak usah ngomong, nggak usah ngomong masalah mesin, nggak usah ngomong, biasanya di warna aja. Warna, iya. Engine swap mah nggak ketahuan. Ya kan, karena di dalam esek-esek aja kita mesin asli bloknya dibawa di bagasi, diesek di situ juga percaya aja lah. Tapi gue pernah tuh yang Karimun yang dipakai adik gue warnanya pink, STNK-nya coklat. Sampai akhirnya tuh mobil digaliin ke coklat lagi nggak pernah ada masalah sih. Emang yang penting mah hati-hati, nggak bikin masalah. Oke. Gitu doang sih. Oke. Gue mau nanya yang terakhir udah percuma karena tadi lo udah bilang lo nggak mikirin jual kembali. Jadi pakai sampai habis ya. Pakai sampai habis. Nah, kalau perlu sisanya gue pendem. Oke. Sekarang kalau gitu, ntar lo, ini habis ini apa nih? Oke, sebentar. Sekarang ini yang gue mau nge-share yang lo, ini yang kemarin gue tanya sama lo kan, kalau lo modif mobil, apa sih yang lo pilih gitu lo? Mobilnya. Bentar. Salah. Sorry. Bentar. Oke. Nah, ini apa nih? Gue nggak ngerti nih yang ini. Udah ganti kan ya? Iya. Oke. Ini gue pernah hampir semua gue kerjain di satu mobil nih, Har. Maksud lo tapi gonta-ganti. Mobilnya sama. Iya, tapi gonta-ganti stylenya. Iya, gue pernah main ceper-ceperan gitu yang stance. Gue pernah main VIP, gue pernah bikin rally look kecuali yang off-road. Karena gue nggak sanggup beli gerak roda depannya, ganti gearboxnya. Oke, tapi paling nyaman buat lo yang mana? Kalau dari semua JDM, DTM, segala macam itu, yang lo paling demen lo pribadi? Gue pribadi, gue masih tetap senang VIP sih. Oh, VIP ya. Okay. Soalnya kesannya mewah, walaupun mobil gue tuh K-car. Cuman karena di Jepangnya sendiri, K-car masuk itu di VIP. Ada. VIP itu ada gitu, nggak ngada-ngada. Itu doang sih. Karena ya itu, kesannya gimana gitu. Ini apa nih maksudnya? Brio. Oh, mobil sejuta umat sekarang ya, Brio ya. Ini juga namanya mobil biar orang lain semua pakai, tapi kita bisa personifikasi kan. Sukanya kita kayak gini nih. Jadi kalau lihat dari ini ya, dari gaya balap, terus ada VIP, atau yang ada yang lain, dari 4 ini aja, menurut lo yang paling murah yang mana? Yang kanan bawah sih, yang putih polos. Kalau gue ya, walaupun sebenarnya nggak murah-murah amat. Kadang peleknya kan harus mahal tuh gitu. Cuman ya nggak harus juga kalau dapat second-an, dapat apa. Bikin murah lah ya. Bisa diakalin semua. Apalagi sekarang, lo pelek OEM aja bisa diganti lip sama barrel. Jadi inch up, jadi lebarnya berubah. Kemarin ya teman-teman juga pada lihat tuh anak-anak Bandung sama anak-anak Jogja. Aduh, kira 16 jadi 18, jadi 17. Wedan. Oke. Gitu tuh. Nah, ini nih. Edan. Ini nih. Mantep ini ya. Cuman ya gitu, kembali ke orangnya juga. Kalau gue mungkin termasuk kolot kali ya. Gue kan orang yang suka nyuci sendiri. Kalau udah ngelihat Bang Sabul bar, rak, terus apa, kayaknya gimana gitu kalau nyuci. Kalau gue. Sabul bar masih nggak apa-apa, rak itu yang susah. Naik ke atas gue bawa kursi pasti. Kalau itu atas itu aja R3 sampai sekarang gue kalau nyuci atapnya ada roof box itu kesel bener. Jadi nambah kerjaan. Oke, ini mobil yang lo, kalau lo sebagai lo nyaranin apa kemarin ngobrol-ngobrol tuh? Apa sih mobil yang sekarang yang jadi inceran? Anggaplah lo punya duit. Tapi punya duitnya dalam artian bukan punya duit, lo punya duit 1 miliar, kagak ya bro. Maksud gua ya entry level. Iya, gue sempat kemarin hitung-hitung sendiri, budgetan 200. Jadi 200 itu nggak semua buat mobil. Kalau gue mikir gitu kan, maksimum gue spend di mobil paling Pego. Gue pikir gitu. Terus bini gue bilang, kalau mobil baru apa? Kan gitu. Gue juga ngomong, apa nih? Gue browsing enggak?
Kemana-mana tuh. Termasuk salah satu di sini kan juga yang punya majalah dulu. Gue liatin ini itu. Gue malah sekarang lagi ngeliat yang, nah itu gue kan senang yang nggak biasa. Kalau gue ngambil let's say Brio gitu kan, itu emang paling oke nih buat sekarang nih. Kalau menurut biniku juga enak buat ini itu. Tapi biasa. Kalau gue punya Brio yang cakep, masih ada ribuan di luar yang lebih cakep dari gue. Kalau gue mikirnya gitu. Mana lo murahan lagi ya, bukan branded. Iya, barang gue murahan. Pasti banyak yang bagus. Gue mikir apa? Malah gue kemarin ngeliat ke mobil yang jarang orang nengok gitu. Malah mungkin orang nggak tahu kalau itu ada. Gue ngeliat ke itu apa? Renault Triber itu loh. Tahu nggak lo? Ini. Nah itu gue lihat ininya besar. Apa sih namanya? Potensinya sebetulnya besar. Harga murah, barang termasuk lengkap. Ya, itu sih yang gue lihat. Ini 7-seater atau 5-seater sih? Kenapa? 7-seater atau 5-seater? 7 dia. Dia bisa dipasang lepas lagi. Jok belakangnya pun bisa dilepas. Kalau dulu kan kita van tren terpaksa tuh biar bentuknya gitu belakang nggak bisa didudukin. Yeah. Tapi kalau ini bisa dipasang. Udah gitu, gue lihat reviewnya anak 12 tahun aja katanya bisa bongkar pasang joknya. Nah itu doang kan. Jadi itu kan enteng nih. Gitu loh. Terus ngelihat fitur-fiturnya juga lengkap, AC juga nggak hanya double door, katanya sampai belakang. Walaupun gue sendiri fisiknya belum lihat, tapi ya thanks sama keadaan sekarang work from home segala ini, gue jadi kebanyakan buka-buka internet sama YouTube kan. Gue ngelihat orang-orang yang review itu sangat membantu buat gue untuk ini gaya apa nih? Yang ini sorry gue nurunin presentasi lo, ini gaya apa nih? Nah, ini ya kayaknya sih lebih ke harian ya, cuman agak-agak sporty lah. Ini dia kan, gue senang ngeliatnya dia ngerubah grill apa minim, sebenarnya sedikit yang dia robah, tapi impact-nya gede. Orang lihatnya kayaknya, oh ini kayak mobil yang beda gitu, bukan mobil yang pernah dilihat. Walaupun di jalan aja lo pakai mobil standarnya, orang akan mikir ini mobil apa, kan gitu, tampil beda. Nah ini juga nih, ini dijadiin kayak off-road itu. Gue ngambil di internet juga ngelihat yang bagus-bagus nih. Kayak gue bilang anak-anak sekarang banyak yang potensinya bagus, ngedade-dade juga cakep-cakep ini itu. Dan kalau kayak gini gagah Har, kelihatannya kayak SUV gitu. Jadi inget zamannya Nuris dulu tuh, nggak kasih deflekta. Nah, ini kurang deflekta. Tadi gue mau bilang, ini kurang deflekta nih. Iya, lampu jadi cedokin kan. Kalau ini kayak apa bro? Ini jadi kayak ini ya, kayak apa SUV ya. Iya diganti ya. Jadi SUV banget ya. Ini India Autoblock dapetnya. Oh. Lucu juga kan jadinya. Iya. Wih, auto juga. Tapi dia pakai apa tuh namanya di atas? Snorkel. Bukan. Sama itu lampu. Sama lampu. LED bar ya. Jadi kesannya emang bener-bener buat terabasan nih. Wah. Ini. Cuman lucu nih kayaknya nih kalau dibuka kap mesin snorkelnya mau kemana tuh? Ya, nempel aja sih. Oke. Ini udah mentok gambarnya. Oke, ini sebentar. Kalau gitu, terima kasih Mas Yudo. Ini sekarang kita mau buka ke... biar ngobrol nih. Biar ngobrol. Bentar. Ini Pak Ot nggak ada gambarnya, Pak Ot. Kalau aku buka terlalu rame. Ada yang mau ngomong, matiin aja langsung di... Kalau gue buka langsung rame banget tempat ini. Coba dulu aja. Biar enak semua. Buka ya? Oke. Nah, kan rame nih. Ada Mas Tara. Halo. Jagain motornya. Pakai baju dulu. Gerak. Ada aki-aki. Rata-rata ini anak muda semua ini di dalam. Pakai baju enak. Kelamben. Ada yang mau takon Nara? Ya. Cerita, yuk. Kalau enggak cerita, ayo. Ini ya. Mas Okto biar nyeritain tuh gimana tuh cerita. Iya, tadi gue nanya ke Mas Okto, tadi apa ya pertanyaan gue ya? 2 tadi ya?
masalah Tuh. Iya, itu juga gue juga bingung tuh pegangan Transjakarta ditaruh di situ. Kalau zaman dulu kan apa yang nempel ke aspal tuh, yang apa earth grounding. Ingat Kalau ya, itu Har? kalau itu gue ngerti. Yang biar kalau kena petir orangnya nggak kesetrum. Gue bingung terus terang pegangan Transjakarta itu. Tuh buat apa sih Om Okto? Ayo, ayo. Enggak, itu yang sebelah mana sih? Di bawah bumper. Di bawah bumper ditaruh. Di bawah bumper. Lo kan kalau naik Transjakarta kan gandulan tuh loh. Yang warna kuning. Oh, itu yang Jepang-Jepangan itu loh. Entah apa itu namanya. Oh, itu bukannya itu ya damper pair itu. Jadi kalau misalkan ada ini berlebih, muatan berlebih, dia akan menahan ini, jadi tidak terlalu ngayun. Kalau saya sih itu ya. Bukan. Yang dia nonjol sampai keluar bumper kan? Bukan. Enggak, itu yang digantung itu loh. Ntar, gue sambil nyari juga. Jujur sih nggak ada gunanya. Kayak jadi gini loh, kasarnya. Lo kalau naruh gantungan anduk, tapi lo taruh di bawah bumper, udah kayak gitu aja. Waduh. Ya, yang ada segitiganya kecil kalau nggak salah. Betul. Betul. Kadang segitiga, kadang bunder. Aku malah mikir kalau ngolong buat pegangan. Ya itu bener kali Yudo tuh. mobilnya pendek, pas gue juga bingung. Ngolongnya gimana ya kan? Dibilang towing juga nggak mungkin. Bahannya cuma kain gitu doang kan, apa tali-tali gitu doang. Kayak tuh. Itu Style, tapi stylenya salah asuhan. Kayaknya sih pernah baca, cuman lupa gue tuh apa gitu loh. Mereka itu kan kalau nggak salah hampir bareng-barengan sama knalpot yang gede-gede Bosozoku naik-naik itu loh. Kayaknya sih masih ke urutannya dia. Soalnya pernah baca di majalah Jepang waktu itu kan, gue juga ngandelinnya gitu. Di scan terus apa terjemahan, tapi gitu doang. Nanya, belum tahu juga gue. Om Okto mau nanya dong. Kalau era sekarang, tadi kan nih dari versinya Om Yudo nih masalah dia majuinnya si Renyo Triber itu. Kalau dari kacamatanya Om Okto sebagai orang yang memang media, kalau dengan judul kayak sekarang ini modif yang nggak mahal, saranmu apa Om? Modif yang nggak mahal. Itu dari mobilnya atau ininya? In total. Jadi kadang kasarnya kayak mamanya ya kayak tadi si Yudo kan bilang taruhlah bandrolannya dia punya duit 200, kan nggak mungkin dia 200 buat beli mobil semua. Pasti kan 200 itu beli mobil sama ecek-eceknya. Nah, kalau dari Om Okto apa sarannya Om? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya yang penting dalam untuk memulai sebuah ini ya, ini sih dari persepsinya saya ya. Untuk memulai sebuah langkah modifikasi itu kan yang penting kan kita memang harus ada skala prioritas, itu yang paling penting. Artinya skala prioritas ini kan kita tentuin dulu 200 itu oke lah, misalkan itu udah termasuk bahannya atau belum ya? Udah termasuk. Mobil sama dandannya. tahu gua. Repot kan? Ya jadi paling yang pertama memang cari itu seperti Om Yudo bilang tadi, kita cari bahannya dulu kan. Artinya kira-kira kita mau main budget setengahnya untuk cari bahan, terus setengahnya lagi untuk modifikasi. Nah dari itu kan lokasi budgetnya itu kita bisa dengan misalkan mobil dengan harga 100 juta itu mobil yang klop apa sih? Kalau yang kekinian sekarang paling seputaran LCGC atau low MPV kali ya, yang harganya masuk segitu tapi dengan tahun yang cukup, tahun produksi yang udah cukup lah boleh dibilang. Cuma kalau dari situ kan kita bisa tentuin, misalkan kita ambil low MPV atau city car yang LCGC. Arahan modifikasinya ini kan kita juga harus tahu. Jangan sampai kita udah ngelakuin banyak, tapi pas begitu jadi kita diketawain. Nggak jadi. Ambil pesannya Buatun. Udah. Jadi, nah ini kan terkait lagi nanti masuk lagi ke persoalan budget. Kalau misalkan kita ambil Langsung LCGC, aja, Pak.
Kenapa? Nggak, apa terus Mas? Ya, kalau kita masuk LCGC kan kita nggak mungkin banyak main di tampilan yang elegan. Kita pasti larinya lebih ke sporty lah. Begitu pula kalau mau main elegan, ya kita mau nggak mau pilihan kita low MPV itu masih bisa masuk kita dandanin ke ini. Nah, persoalannya kan sekarang dengan budget misalkan dari 200, sisa 100. 100 ini mau kita apain? Nah, 100 ini ya itu yang tadi saya bilang, kita ambil skala prioritas. Kita fokusnya lebih mau kemana dulu, eksterior apa interior. Kalau eksterior, berarti pilihan utamanya kita untuk cari velg, untuk kaki-kaki, atau mungkin kita mau main di ini, supaya tampilannya lebih beda, ya kita alokasi juga untuk cat ulang. Cat ulang ini kan kita bisa main di ini ya, tipe-tipe cat yang ini elegan atau apa kan bisa, atau sport itu kan bisa ini. Nah, kemudian baru dari situ alokasi dananya kita baru deh personalisasinya masuk ke interior. Interior ini misalkan senang di audio ya kita main nih. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik kita main audio. Karena itu satu-satunya ini ya buat kalau talent, karena kan modifikasinya untuk harian. Kalau misalkan untuk harian ya paling tidak yang yang tidak yang bisa membuat kita nyaman selama di jalan gitu. Ya itu aja sih kalau menurut saya. Oke. Apalagi ya? Kalau memang sih tergantung latar belakang semua ya. Soalnya kan kalau di sini kan kalau aku lihat Om Yudo kan emang benar-benar ketat pada budget. Dan kalau Om Okto kan lebih ke arah prioritasnya adalah ya lo nyaman di dalamnya, di interiornya, ya kan. Jadi tapi memang berarti kita juga harus sama-sama aware bahwa mobil itu dimodif jangan sampai ngurangin fungsinya ya. Fungsi. Betul, sepakat. Gue tuh kemarin kenanya gara-gara mobilnya wajib baru, kan puyeng tuh. Nyari baru pilihannya cuma sedikit, malah pilihan gue yang nyeleneh-nyeleneh terus. Satu Renault, kedua mobil Cina. Dia kan low MPV-nya juga bagus-bagus juga. Fasilitas sudah ada semua. Ya? Gue sih suka yang Agnes Monica tuh loh. Apa itu namanya? FSK ya. Cuman mahal ya harganya. Iya, cuman harganya kan. Dia nggak ada. Di atas 200, di bawah 200 nggak ada. Makanya gue malah ngeliatnya ke Wuling tuh. Ada dalamnya udah gaya. Lampunya, jamnya aja udah analog ke tengah-tengah. Tinggal luarnya, cuman luarnya doang kayak ikan lohan. Kepalanya ketinggi bener. Cuman ya bukan nggak bisa sih, bisa aja. Cuman ya karena dibilang harus baru, gue mikirnya apa ya, nyari-nyari ya dapetnya gitu kan. Bener sih mirip-mirip aja sama Calya, Sigra, Datsun Go-Plus, sama kan itu model-modelnya gitu. Kalau Om Tara. Nah. Lo kalau milih mobil apaan, Ra? Milih mobil apa? Mobil sekarang nih, mobil yang sekarang, yang on sekarang nih. Ya tapi sekarang gue bener-bener mau nanya nih, ini kan banyak kepala semua modifikator semua, andal semua, jadi ya gue pengen tahu aja kalau punya duit cuma 200 juta ya, jangan lo bilang lebih, enggak, 200 juta tuh sudah termasuk beli mobil. Lo ngambil mobil apa? Kalau gue sih saat ini pilihannya MPV. MPV. Okay. Karena gue juga pakai MPV gitu. Oke. Pilihnya apa? Apanya? Tipenya apa ya, maksud gue? Oh, gue sih pakai Nissan Serena. Oh, oke. Serena. Kalau gue pribadi sih emang dari dulu untuk harian itu bukan mobil yang dimodifikasi. Oh. Jadi yang dimodifikasi itu khusus yang disayang-sayang. Dan untuk family. Oke. Tapi dari mobil sehari-hari itu ada yang di standar semua apa ada yang disentuh juga? Ada sih. Ya kayak apa ya? Kayak Passion gue itu sebenarnya
harian tapi lumayan hampir ganti malah. Tapi Lumayan kenceng. itu hampir semuanya diganti GTI kan dari GR. Terus pakai Recaro, pakai lampunya juga udah Biltum, terus kaki-kaki udah pakai sport kit, ganti cakram semuanya. Niat. Nah, tapi itu emang dulunya untuk kontes ya, jadi kalau hujan nggak pernah keluar itu mobil. Nah, itu. Itu kan bukan harian. Kalau aku kan kemana aja, ayo. Nah, awalnya seperti itu, jadi emang dulu tuh waktu pas PC itu punya 2 mobil. Satunya Volvo seri 2, nah itu yang dipakai untuk kesana kesini. Oke, thank you. Nah, sekarang gue mau nanya, kalau Kang Maman, Kang jangan di-mute, Kang. Nanti Kang Maman nih, dia mute mulu dia. Gue pendengar setia nih. Manggil anak dulu. Kang Maman Pendengar gue mau setia nanya, aja. kalau Apa Kang tuh? Maman, Mau nampilin gambar nih. kalau Kang Maman piye? Dengan 200 juta. VW pasti. Ya, iya. VW. Emang masih dapat ya? VW. Aku takut nggak dapet kalau 200. Jujur nih. Ini Ya. cerita ya. Gua kemarin dimintain orangnya main G-Class, duitnya banyak. Mau minta cariin Safari gear. Kita pikir reduction gear itu paling mahal antara 75. Gua pikir. Ternyata sekarang reduction gear yang udah keren itu 125 sampai 150 juta. Mau mati gue bilang, waduh. Jadi Itu bahan itu 120. apa? Bahan itu 120. Nah makanya enggak, udah ada yang jadi Om. Udah ada yang jadi 125, udah ada yang jadi bagus, rapi. Ya jadi jujur kalau 200 VW dapat apa Kang sekarang? Ya dapat VW lah. Nah, Bisa. Masih bisa. Masih bisa. Bagus kalau VW 200 juta sih. Kasih ke gue bangunin. Gua juga Tapi mau. mesin kecil ya. Itu masalahnya. Mesin tapi kecil ya. Nggak betah. Nggak betah mesin kecil sekarang. Aduh. Kalau Om Yoga, ini DJ kita setiap kalau lihat di FB Live nih, Om Yoga ini Pengangguran. iya ada 2 orang di sini, saking ngetopnya, dua-duanya namanya dipakai buat nipu orang. Yang satu namanya Yoga, yang satu namanya Tara. Aduh. Om Yoga, lo pilih mobil yang apa, Om? Gua sekarang kalau gue kasih 200 juta, Jeep lah. Jeep apaan 200 juta? Ya sedapatnya Jeep. Pokoknya Jeep ya. Iya seperti tadi Bang Yudo bilang, kalau limitnya budget 200 juta ya lu breakdown. Lu mau apaan? Mau off-road atau buat harian? Karena gue udah punya cucu 3, gue nggak bisa kemana-mana, ya udah lu buat harian pakai Jeep. Bener nggak, Bang Yudo? Ya udah, 200 juta apa? Beli Cherokee masih dapat yang bahan, ya kan? Ya. Karena nggak off-road, ya udah bannya jangan pakai 33, pakai 31 aja. Betul. AC Yang dingin-dingin. Yang penting letternya udah putih ya. Kan 31 letternya udah putih itu yang penting. Iya, yang penting ada putih. Lo kalau mau dipakai sendiri, jangan cari XJ, cari Grand Cherokee aja agak murahan. Betul. Gitu. Tinggal remnya lo benerin kalau Grand Cherokee. Suka Jangan, ngapain? Klaksonnya kencengin. dodol. Lo punya Jeep lo takut ngerem. Gimana? Lu kalau punya VW ganti disc brake, makanya setuju gua. Zaman dulu gua ganti disc brake. Sekarang kalau di Jakarta udah pakai Jeep. Kok Ini nggak bener ini. Klakson aja. gimana? Ya.
Lo orang VW sih, kelamaan main VW sih. Gue sekarang udah nyerah, udah nggak berani beli VW, gue nggak punya duit, kalau nabrak nggak bisa komplain. Bayangin lo pakai kayak Okto, bawa kombi begitu, keserempet motor. Lu biar lu menang berantem juga nggak bakal bisa ganti buat ngecat kombinya kan. Lecetnya itu loh, aduh. Ya, iya. Takut bener. Ketemu gocek biar lu bisa berani mukulin, biar gelut menang juga nggak bakal bisa ganti cat. Jadi ya udahlah. Kalau punya 200 juta mending beli Jeep. Beli klakson yang kencang, prioritas tuh. Dicatnya Dove ya, biar kalau baret juga nggak apa-apa. Oh enggak, kalau nggak usah gitu, stikerin aja. Bener. Tinggal kalau klan. Jeep nggak terlalu masalah, mau baret mau apa gaya nggak masalah. Jeep gitu. Nggak perlu khawatir, yang penting di dalam nyaman, AC dingin. 200 juta, 150 buat belanja, 50 juta ditabung. Setuju, keren. Iya, bensin, bukannya apa-apa buat beli bensin. Boros. Aus. Kalau Pak Joko. Pak Joko. Ya, terima kasih. 200 juta ngopo, Pak? 200 juta, saya impiin itu punya ini sebenarnya, Grand Max, tapi yang udah power steering, lalu kita buat blend car di parpeng pakai warna hitam kayak di itim itu loh, di itim. Keren. Lalu peleknya mungkin ya gamebot ya, nggak terlalu besar tapi banyak ada luar gitu, lalu dalamnya eksklusif tapi luarnya cuma biasa itu, main stiker. Kebetulan kita ada usaha warkop Mikumita, nah bikin Mikumitanya bisa di branding. Oh iya. Jadi setiap ada event kita bisa stay di situ, wah tuh ada gitu rencana gitu. Keren. Ini itu kalau budgetnya pasti kan 200 paling 150-an ya, 50 kita buat dadarin, diawali dari kaki lah. Yang pertama memang kaki dulu, lalu baru dibungkus badannya tadi buat bikin yang menarik, eye catching lah gitulah. Terus baru masuk ke dalam. Keren. Mungkin saya cerita sedikit, sebenarnya saya bagian kecilnya Om Yudo ini. Saya kenal itu tahun 2013 baru kenal. Terus baru ya diracuni lah gitu. Main di Wagon R dulu, memang Wagon R. Lalu ya dibikin lah macam-macam, akhirnya tahun 2015 ya baru kenal masuk majalah otomotif itu ya sekali. Nah, lalu saya rapi-rapiin ya. Sama, memang konsepnya karena LCGC, kita buat budgetnya yang kecil tapi tetap menarik perhatian orang lah gitu. Sekarang ini lagi, waktu itu saya bikin ide sendiri, mudah-mudahan Om Yudo tahu juga. Saya nyebutnya NASCAR Moon. Jadi NASCAR Moon itu mobil-mobil balap Amerika itu loh, Om. Jadi saya bikin style NASCAR, maka karena Karimun NASCAR Moon gitu. Lalu sekarang saya udah geser lagi masuk ke itu racing style. Nanti kapan-kapan saya liatin fotonya, mungkin lihat di sana. Racing style udah nyobain itu belum, Om? Tentu belum diajakin sama Yudo. Waktu itu masih penonton. Diajak udah. Cuman nggak mau turun. Om, mau ngingetin aja sebagai teman, hati-hati. Terus mungkin satu hal lagi yang lucu ya, waktu itu pernah kita kan bingung ya mau bikin spoiler yang ala-ala racing betul-betul gitu ya. Kayak mobil yang di sedan ya. Lalu kita bingung, budgetnya kan tinggi banget itu. Nah, kita akhirnya kebetulan di sekolah saya itu ada tukang tuh. Saya gambarin aja gitu, bisa nggak bikin ini? Oh bisa itu. Dia bikin pakai kayu jati. Jati itu. Jadi kayu jati itu dia dempul, dia halus sampai bagus banget lah. Sampai orang nggak ngira itu bahan kayu. Nah, lalu dipasang lah. Kebetulan Wagon R itu bisa dilepas itu. Lepas di depan belakang masih ada baut 2 nongol kiri kanan. Nah, ini buat dudukannya. Buat dudukannya. Justru malah pas banget itu. Cuma ya ada yang iseng, ada yang motret itu di vlog apa itu. Ini ada dinglek warteg siapa tuh di bawah katanya.
ke warteg. Oke, saya coba liatin ya, Om. Coba, mudah-mudahan bisa saya liatin sebentar. Oke. Di file ya. Sebentar, Om. Sebentar. Kalau Pak Ot sekarang mainannya motor sih ya. Nularin aku lagi. Ini. Ini, Om. Ya. Itu kayu jati itu. Itu kayu, Om. Spoilernya itu kayu jati. Iya, betul. Iya. Kebetulan di belakang ada dudukan 2 baut itu, Om. Jadi bisa pas banget. Bekas roof rail ya. Ya, betul. Ini kap basin bolong apa add-on doang? Add-on aja. Oke. Ini Emang nih pakai Fortuner punya. ini pakai ini punyanya Om Yudo juga nih, peleknya nih. Pelek apa tuh? Kaleng Mobilio ya? Nggak tahu mobilnya apa speed ya, lupa aku itu. Antara itulah. Ring 15 nih, ring 15. Habis mobilnya muter kemana-mana terus kan, udah lebih aman pakai gitu. Betul. Mobilio sih kayaknya itu. Iya. Mobilio. R15 itu ya. Ya. Kurang lebih kayak gitulah. Ini cuma banyak main ke stiker karena tadi kan awalnya konsepnya Nascarman kan banyak stiker mobil itu. Ada nomor di kiri kanan sama atas di atap tadinya. Udah kita lepas. Saya kira itu, Om Ari. Siap, Om. Iya, gitu, terima kasih. Oke, kita masih ada waktu sebentar mau nanya sama Pak Ot. Kalau Pak Ot ngapain, Pak Ot? Yang mana nih? Yang mana nih? Lo punya duit 200 juta, lo mau ngapain? Beli mobil apaan? Bangun apaan? Wah, kebetulan kalau gue banyak di Batam, semua bisa dibeli. Itu dia, bahaya tuh Batam. Emang lo. Nggak salah yang nanya. Salah gue, lupa. Salah. Lupa gue, bener. Gue dapat XJ aja cuman 1.000 dulu masih goceng. Anjir. Iya, jadi kan nongkrong yang jalan-jalan nggak mahal. Jadi kalau di sana mahalan kijang. Kalau di koran juga iklan begitu, dijual kijang. Tahun 97 harga 80 juta gitu kan. Di bawahnya Celica, Supra gitu harga 45 juta biasa. Waduh. Aduh. Ada 2 pintu nggak laku. Bener. Waduh. Ya, itu gue yang GS 300 itu. Yang 8 silinder turbo semua kapan habisnya cuman dapatnya 70. Ganti pelan habislah 80. Udah dapat 8 silinder turbo ya. Iya. Terus yang sebelahnya yang kuning tuh mogok-mogok habis bensin dulu standar. Tapi itu nggak bisa keluar dari Batam memang ya? Nggak bisa, tapi gue bingung di Jakarta banyak banget tuh mobil. Gue pernah di radio dalam. Ya kan lagi lewat. Gue apal tuh mobil tetangga gue. Ada XJ12 ya, mobil di sini udah warna hijau gue. Gitu. Jadi kalau bicara 200, kalau buat dipakai hari-hari, turahnya banyak. Di situ. Ya geget. Gue masih ada bangke. Ada bangke karena waktu itu ke Jakarta, gue sempat ngobrol di sini. ECU-nya rusak. Sebenarnya cuma bensin basi. Sebenarnya gue tahu banget, cuman kadang nggak sempat ngurusin. Itu di bengkel. Balik-balik habis ECU-nya, kunci kontak. Ya kan, gearbox lihat di bawah pas gue suruh balikin udah nggak ada covernya. Memori jok udah hilang semua. Yang buat apa coba anti peluru nangkrong doang di rumah kan gitu kan. S320. Itu. Terus hari-hari banyakan pakai itu Corolla Twin Cam yang 1300 tapi matic. Ini lama. Itu nggak pernah rebel. Pernah kali rebel mau ke Jakarta balik pagi-pagi. Pas di sale lagi dia mogok itu mobil. Nggak biasa-biasanya mogok gitu kan. Gue berhenti ternyata akselerasi pumpnya bautnya copot. Kan karburator. Copot kan di pinggir jalan dong. Kayak gue buka pinggir jalan pas banyak pohon, ranting pohon gue patahin asal buat ganjil baut 10-nya kan. Gue ketok dari samping kan baut 10 kan ada konnya kan. Ya udah ketok berangkat lagi ke bandara walaupun akhirnya pesawatnya nggak dapat bangku. Pernah, tapi kalau di sana sih males gitu loh. Membangun mobil
Nggak bisa dibawa, nggak bisa dibawa. Kan, emang kita nggak kemana-mana kan buat dipakai sendiri. Jadi euforia di sana ya bangun mobil ya yang dalamnya aja. AC harus dingin, ya kan? Itu udah tampilan luar hampir nggak ada kalau buat di sana gitu kan. Jadi kalau bicara modifikasi paling ya cuman AC wajib gitu kan. Audio juga secukupnya aja karena audio kita banyak di rumah ya. Dengar di rumah. Gitu kan Batam naik mobil gak lama. Iya sih. Sebentar dekat. Nah, kayak kita tua di jalan. Iya, jadi paling pelek gitu kan, pelek lungsuran Singapura nggak banyak. Singapura karena orang jarang modif. Beda. Kalau di Jakarta kan banyak. Kalau Singapura orang mau ngapain? Nggak ada modif. Yang modif mobil di Singapura itu paling cuma 1% dari penduduk yang pakai mobil. Iya, 1% aja yang buat nongkrong malam minggu. Dia ganti knalpot masih lapor. Masih lapor. Aduh. 1% aja yang bandel gitu kan. Ya, dan ada rumah desain banyak. 1% itu teman-teman kita yang di Singapura. Orang Indonesia juga. Orangnya kita juga. Juga ya. Oke. Ini berhubung udah 4:30. Ada yang mau nanya atau ada yang mau kasih komentar dulu sebelum kita tutup karena mau siap-siap untuk buka puasa? Mau nyanyi boleh nggak nyanyi? Boleh. Lo udah nawarin, lo yang masih nyelesain. Ayo, nyanyi apa? Mau nyanyi Antara. Antara mau nyanyi. Kalau nyanyi, gue urusannya sama Om Yoga aja deh. Oh iya, boleh. Lagi Om Yoga mah urusannya joget ini ya. Gue sebelnya gini, lagi dengerin asik. Toto putus. Terus yang ada di chat ribut. Ini kenapa putus? Kenapa putus? Diomelin. Aduh. Ya wes. Sementara hari ini terima kasih semuanya. Sementara ada asik, ada suara. Tadi siapin. Kita nanti ke depannya kita coba cari-cari tema-tema apa lagi. Kalau ada yang punya ide boleh kita saran, kita kasih sini. Sama tolong disebarluasin. Ini mumpung kita masih nyangkut di rumah semua, lebih baik kita ngadain kayak gini, kita sering ngobrol segala macam, wawasan. Ya, topik tolong dikasih deh, apaan topiknya yang kita mau. Terus terang di sini nih ada beberapa nama sini orang-orang ini juga, tapi topiknya berbeda. Yang gue lagi mintain tolong Om Batara, Kang Maman, Om Okto, itu namanya udah ada di gue. Tinggal nanti kita cari bahasannya biar bisa lebih menarik. Tapi juga minta tolong diinfoin teman-teman yang lain, kita punya kapasitas sampai 100 di sini. Gue bisa ngundang sampai 100 orang. Jadi ini baru tadi paling tinggi kan sampai 15 peserta. Jadi masih banyak yang kita bisa pakai daripada kita bengong-bengong. Nah, nanti kita bikinlah mamanya hari Sabtu lah. Sabtu kan lebih kayak kalau hari Minggu nggak tahu, terserah juga sih mau Sabtu atau mau Minggu kita bisa ngumpul. Bisa juga kita contohnya topiknya hari biasa juga nggak apa-apa. Apa? Iya, ya libur terus kan. Iya sih. Hari kerja, hari Selasa, hari Rabu. Gitu. Nah, nih, Om Tara, permisi. Nah, Om Tara nih pernah ngirimin gue obat kangen, ngasih video balap ya, Om Tara ya? Ya. Ya, gue lagi di Malaysia ya, apa di mana waktu itu kan? Nih dikasih, kita kudus ya, Alan. Ini ngerusak konsentrasi jujur aja. Itu bukan obat kangen namanya, itu bikin yang ada juga bingung. Iya. Ini tadi kan Om Yoga kan bilang hari Rabu, gue tahu tuh dia kebiasaan ladies night tuh. Udah lupa. Ladies night dia mau turun Rabu malam nih. Bicara ladies night, pernah zamannya Ebony ya kan? Pesban, minjem ban di depan, bukan nyolong, sorry nih, minjem ya. Pinjem orang parkir, kebetulan sama pelaknya L1 CJ-nya kan, merah warnanya. Gue pinjem, karena tuh CJ rajin banget di Ebony, gitu loh. Udah, gue pinjem, besok kan nggak ketemu tuh mobil, sampai 3 bulan gue tungguin. Mau balikin L-Star-nya pelaknya, ya kan?
ketemu lagi cerita-cerita nih, ya kan? Ternyata ngobrol-ngobrol gitu kan. Anak kostra ternyata namanya. Ngobrol sama dia. Cerita masalah ibu nih. Gue cerita lah masalah itu. Dia berdiri lu. Jadi lu yang nyolong pelek gue gitu katanya. Kan pelek dipinjam. Ada kan pas ambil gue. Gue cerita, pernah gue pinjam nggak ketemu lu. CJ merah kan iya. Terus lu nggak nongol iya. Besok gue disetrap sama bapak gue kan hormat ke matahari pagi-pagi. Gara-gara pelek. Makanya nggak nongol 3 bulan gue tungguin rupanya disegel pelek apa CJ sama bapaknya. Tapi itu juga alasan kan buat lo. Bulan lo kayak Ebony mulu. Tungguin mau balikin pelek. Aduh, goblok. Ini ada anak Ebony, ada anak Musro, ada anak Tanam. Ada semua sini nih. Aduh, ya wes, udah sore. Kita pamit dulu. Thank you. Oke, thank you. Thank you semua. Take care semua. Bye-bye. Thank you, sampai ketemu lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Nanti mampir Jakarta, mampir deh. Siap. Ya. Ayo. Oke, thank you. Sip.